Oke gas ya. Jangan lupa digas bro. Kenapa? Ada orang yang lagi rebutan sama yang namanya komplain mengenai Ibu Airin, calon gubernur Banten, ya kan? Ada statement seseorang, dia bilang begini, ya, kamu boleh saja sekarang ganti seragam, ya, tapi besok ya kamu akan ganti seragam lagi. Untuk Ibu Airin yang terhormat, ibu yang cantik, calon gubernur wali kota Banten, ya. Atas ancaman Bahlil itu hati-hati, besok Anda itu akan ganti seragam juga katanya kan, selain minta rekom dengan seragamnya PDI. Nah, jadi saya khawatir Ibu Airin besok ya, kata-kata Bahlil itu mengenai besok kamu akan ganti juga seragam. Takutnya yang namanya pihak Bahlil ini nanti ya, karena ada yang salah satu berhasil kudeta dari yang namanya mundur dari Ketum Golkar ya. Mereka udah berhasil kudeta yang namanya Erlangga, menghalalkan segala cara agar Ibu Airin itu gagal menjadi yang namanya gubernur Banten. Ya kan, agar Ibu Airin gagal menjadi gubernur Banten. Kalau ada kata-kata yang besok kamu akan ganti seragam, artinya bisa-bisa ibu itu nanti ya, kalau mereka ini kompak mencari kesalahan ibu akan ganti seragam di penjara, seragamnya beda gitu maksudnya. Nah, mudah-mudahan itu tidak ya terjadi dengan Ibu Airin. Ya, kalau ada pun sindiran Ibu Mega yang lagi saat ini digoreng-goreng ya, karena hadirnya Ibu Mega itu kan orangnya kan jeplos-jeplos seperti Widya ya, yang namanya orangnya lantang berbicara. Jadi setelah hadirnya yang namanya Airin kepada Ibu Mega, dia menyindir orang yang disebut, katanya ada akun di situ ya komen, Jokowi nggak mau disebut petugas partai, ya kan. Nah, jadi begini. Ada ledakan dari Ibu Mega, Ibu Airin kalau sudah masuk ke PDIP katanya kan, ya harus nurut ya. Kalau nggak nurut awas loh, karena kehadiran yang namanya Ibu Airin bisa menyindir seseorang yang tidak mau disebut petugas partai. Nah, sekarang saya tanya lagi ya untuk Ibu Airin ya, rakyat di sana sudah banyak mendukung yang namanya dari periode pertamanya Ibu Airin ya kan, udah banyak pertahankan itu ya. Jadi ya hak-hak rakyat jangan ditindas seperti orang yang disindir. Nah, adapun orang yang tidak mau ya disebut dengan petugas partai ya, selama ini dia sakit hati katanya dia petugas partai ya kan. Memang Ibu Mega seperti itu orangnya. Kita diusung memang ada perjanjian, taat konstitusi, apalagi memberikan yang namanya hak demokrasi kepada rakyat. Jangan rakyat itu bicara ya main bisik-bisik ya. Kalau dulu kita ada yang namanya bisik Petrus. Kalau dulu ada rakyat, ada ulama kritik tentang pemerintahan di Orde Baru dulu ya, Petrus moncong senjata datang dor mati di tempat. Nah, beda dengan sekarang. Ada yang sekarang itu ya melarang demokrasi, hak penyampaian rakyat kepada publik ini beda, melalui pasal, melalui undang-undang IT lah dan segala macam. Kalau ada rakyat menyampaikan hak kritik tentang kepemerintahan, bermain. Saya bisa bisikin melalui Kapolri, Polri tangkap dia. Jajaran Polres, jajaran Polda, jajaran Polsek, tangkap dia. Itu bedanya. Melalui kertas dan pasal undang-undang, beda dengan Petrus. Kalau Petrus dor mati di tempat, buang jenazahnya. Kalau yang sekarang melalui kertas, melalui undang-undang IT untuk menangkap rakyatnya yang menyampaikan hak mereka, demokrasi mereka, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun ada orang yang bilang, hey, ada yang sebut Ibu Airin sekarang menjadi petugas partai. Kalau kalian nggak mau ya sebut Jokowi itu petugas partai selama ini, sekarang ini betul atau tidak kalau Jokowi itu petugas para mafia proyek, mafia tambang, mafia tanah. Jangan lupa saudara-saudara kita yang di IKN itu, di Kalimantan itu ada 7.000.
sekarang ini ada di podcast ya, wakil dari 7.000 orang tuh yang belum dibayar tentang tanah yang dibangun di IKN. Jangan lupa itu. Saudara-saudara kita yang di Kalimantan itu ada 7.000 orang yang belum dibayar. Ya, tanah mereka yang digunakan pembangunan untuk IKN 7.000 loh. Ada podcastnya, kalau saya bohong itu ada podcastnya tuh ya. Dia wakil dari 7.000 orang itu. Nah jadi begitu, ya kan? Kenapa? Kalau kita ini dibilangin hoax dan segala macam, nah itulah makanya cara menangkap zaman sekarang petugas partai yang nggak mau disebut itu ya petugas. Kalau lebih bagusnya kalau saya ada petugas Mulyono, ya petugas Mulyono. Kalau lebih bagusnya dari sekarang ini disebutnya ya kan? Kenapa? Hak demokrasi ini ya disekap mati melalui pasal, melalui undang-undang IT. Itu aja cara menyampaikan rakyat kecil ini ya agar tidak berbicara. Tapi ingat kembali, rilis kembali kata-kata ya, urusan-urusan yang begini kamu selalu ketinggalan. Kita untuk apa kita mendengarkan ceramahnya agar Indonesia ini maju dengan melalui digital. Kemudian digital maju ya, udah canggih sampai 4G, 5G diciptakan, dilahirkanlah undang-undang IT. Ya kan itu jadinya. Untuk apa itu? Kalau Indonesia ini disekap dengan undang-undang IT, untuk apa? Nah itu di situ. Jadi intinya ya buat saya ya Ibu Airin di sana jadi rebutan seseorang ya. Hati-hati dengan kata-kata orang. Hari ini kamu ganti seragam, besok kamu bisa ganti seragam lagi. Ada unsur menurut saya, analisa saya ya, bisa-bisa Ibu Airin ini nanti akan dicarikan kesalahannya agar dihalangi, agar Ibu Airin itu ya bisa kayak Susno Duaji maksudnya gitu ya, penjarakan ya gitu kan. Nah jadi ya mudah-mudahan menanggapi komentar-komentar orang di media sosial khususnya Ibu Airin ya lebih bijak lagi, karena Ibu udah dekat dengan yang namanya Ibu Mega, tahu siapa Ibu Mega, nggak jauh dengan ucapannya Widya. Ya kan nggak jauh, belak-belakan, ceplos-ceplos demi bangsa ini, mempertahankan demokrasi, hak demokrasi rakyat, itu salah satunya. Mudah-mudahan Ibu Airin ya bisa melanjutkan kembali walaupun tanpa didukung oleh para penjilat di sana. Ya mudah-mudahan ya amanah selalu ya. Khusus orang yang akun yang namanya siapa itu namanya siapa itu Atuk Danontik ya, sama akun hapus 7884 ya. Nah jadi kalau bilang kamu di sana komen PDIP perusak demokrasi, artinya yang merusaknya siapa? Orang yang dilahirkan dari PDI ya. Nah itu jadi nggak salah dong. Nah kalau kamu bilang di DM saya, kamu jangan sok tahu, kamu jangan ini ya bilang kalau ini apa karena Jokowi itu nggak mau disebut namanya petugas partai. Lebih bagusnya apa saya tanya? Ya kan lebih bagusnya dia petugas Mulyono atau petugas para mafia, lebih bagusnya. Ya salam waras aja. Ya kritik rakyat Indonesia ini pakai undang-undang IT bisa dibisikin melalui Kapolri. Itu aja, pakai caranya sendiri. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus datang sendiri langsung dor di tempat. Itu aja. Semoga Indonesia menjadi waras kembali. Ya sadar apa yang terjadi saat ini. Dan semangat terus untuk mahasiswa yang akan selalu mengadakan demo. Ya. Nah, mudah-mudahan ada mahasiswa bukan sewaan ya. Benar-benar mempertaruhkan hak rakyat. Itu aja untuk mahasiswa. Ya salam waras dan selamat pagi.